kalau mau berkomitmen harus bisa menjaga perilakunya. Tari remong itu sebagai kalau orang bilang makanan utamanya itu tari remong itu sebagai pembuka dari kesenian ludruk. Tari remong itu sebetulnya menggambarkan semangat dari arek-arek Jawa Timur, khususnya arek-arek Surabaya untuk melawan penjajah. Khasnya Jawa Timur dia pakai begini. Kalau pakainya pasti begini, pasti miring. Kalau dilihat sekilas kan kayak sombong gitu. Sebetulnya mau menggambarkan keberanian bahwa betul-betul laki-laki sejati berani untuk melawan penjajah waktu itu gitu. Dalam ludruk itu kan ada kidungan. Di dalam kidungan itu kan ada pesan-pesan, kritikan-kritikan yang utamanya dulu itu ditujukan pada pemerintahan Belanda. Diekspresikan dalam kidungan atau dalam puisi lah. Pakupana Maedara melu nipon tambah sengsara. Artinya Pakupana Maedara. Jadi kita mengikuti Jepang, mengikuti Dainipon, mengikuti Nippon, hidup bangsa Indonesia semakin sengsara. Yang membuat saya tertarik sama pertunjukan seni ludruk adalah ya di situ kayak dengan seni budaya yang berasal dari Jawa Timur ya Mas ya. Itu juga saya motivasi pengen banget ikut ludruk tuh karena generasi sebelumnya dari mbah saya, dari bapak saya. Mungkin ya karena modern. Mungkin dari beberapa anak muda tuh masih malu buat ya nonton ludruk, apa ikut main ludruk, main ketoprak. Kalau buat saya sih nggak usah kayak gitu. Wirawirina stasiun golek nyamian buah mentimun. Pegawai negeri nek tuwek entuk pensiun bareng dagelan. Nek tuwek dadi Berbicara ludruk pasti melekat pada hati penikmatnya dan sudah jadi rohnya orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur itu ya mulai Mataraman, Madiun, Ngawi sampai Banyuwangi, Pacitan sampai Bawean. Jadi seluruh Jawa Timur pasti mengenal ludruk. Dulu zaman penjajahan belum ludruk tapi lerok dulu. Setelah pengembangan jadinya jadi ludruk ini sendiri sudah melalui pengembangan mulai sejak belum kemerdekaan. Terus sampai ada suatu tokoh ludruk Cak Durasim yang sekarang diabadikan jadi gedung Cak Durasim Genteng Kali. Itu pahlawan yang waktu itu dia lewat kidungannya untuk menentang adanya penjelajahan zaman Jepang. Di situ ada pengkhianat dari wong awake dhewe, Londo Blangkonan laporan ke Jepang sampai Cak Durasim ditangkap. Sampai diadili sampai gugur dalam memperjuangkan mewakili wong Jawa, orang Indonesia Jawa Timur khususnya untuk memberontak Jepang. Akhirnya dia tengok. Makanya ludruk identik dengan perjuangan atau identik dengan bagaimana ikut andil dalam berjuang lewat budaya ludruk itu sendiri.
Selama ini belajar kesenian ludruk autodidak dari melihat di channel YouTube atau juga langsung melihat pertunjukannya di padepokannya Pak Kirun itu, juga langsung belajar di situ, dibimbing, diajari dengan senior-senior yang sudah mumpuni ya tentunya di situ. Jadi di mana Dina bisa belajar cara berperan menjadi apapun dituntut untuk bisa, meskipun konteksnya nanti saya sebagai anak kecil atau sebagai anak manja atau mungkin bisa jadi anak yang cenderung lebih tegas. Jadi nggak cuma ludruk aja sih, Dina juga suka menari, juga suka nyanyi, yang berhubungan dengan seni saya suka. Tontonan-tontonan yang sifatnya seperti tradisional ini, tontonan panggung ini tentunya harus ada inovasi. Saya punya patokan 3. 1, pelestarian. Yang kedua, pengembangan. Yang ketiga, pasar. Pelestarian, jati diri ludruknya harus tetap kental dipegang. Jadi jangan sampai hilang. Misalnya ada orang minta lakon sawung galing atau sakerah atau sogol atau sarip tambak oso atau beranjang kawat. Ini pakemnya harus dipegang. Tuh. Namun di sisi lain harus ada pengembangan. Yang dikembangkan apa? Sanggit kalau wayang kulit. Yang dikembangkan adalah cara penyajian. Cara mengemas cerita supaya menarik, mulai dari lightingnya, iringannya harus digarap sampai panggungnya, sampai kejeniusan. Pintere pemain harus bagaimana menarik penonton. Ini pengembangan. Pengembangannya harus terus. Terus pasar. Pasar maunya apa? Ada yang minta ludruk diiringi dicampur dengan campur sari, juga ada. Kontemporer lah. Ada yang ludruknya harus banyak lagu-lagunya, ada gending-gendingnya. Ada yang minta lawakannya harus yang seger, ada. Namun di sisi lain, ludruk punya pakem sendiri. Pakem ludruk yaitu iringan pertama harus jula-juli. Ada tari remo. Tari remo itu sebagai pembuka. Gendingnya jula-juli. Habis itu ada pelawaknya, komedinya, ada dagelannya. Di dalam dagelan ini ada parikan-parikan yang menggelitik, pantun-pantun yang dilempar parikan untuk menyegarkan suasana. Habis dagelan masuk dalam cerita. Nah, kalau ini kita biarkan tidak ada pengembangan, tidak nuruti pasar, ya akhirnya ya ludruknya tetap ada, tapi regane gak iso mondak. Ludruk ini luar biasa, langsung sentuhan dengan masyarakat. Jadi tontonan ludruk ini mewakili apa yang ada di masyarakat. Ekonomi, politik, sampai pariwisata dan lain sebagainya. Pak Karno senang nonton ludruk karena beliau tinggal di Surabaya lama dan kebetulan orang Jawa Timur, roh jati dirinya ludruk. Pak Karno senang karena ludruk sebagai penyemangat nasionalisme. Makanya di Istana Negara dulu sering Pak Karno nanggap ludruk, kalau nggak salah ludruk Marhen. Tahun 90 saya lulus dari Surabaya dan di sana memang ditempa seni yang khas Jawa Timur. Yang membuat saya tertarik pada seni ludruk itu pada dasarnya memang saya hobinya di bidang seni dan juga keturunan dari bapak itu juga pelaku seni juga yang dulu ikutnya di ketoprak, bukan di ludruk. Di ketoprak sudah
lebih dari 15 tahun Bapak terus turun ke saya di bidang seni, kebetulan bisa turun temurun, bisa nular ke saya seninya. Untuk komitmen menjaga kebudayaan, saya sering sekali mengumpulkan pemuda-pemuda atau generasi-generasi budaya. Saya paling antusias sendiri pada seniman-seniman muda sebagai generasi-generasi budaya, utamanya dalam sanggar-sanggar atau dalam organisasi-organisasi lain. Ya, kebetulan saya sebagai organisasi pedalangan Indonesia di Kabupaten Ngawi. Pesan untuk generasi muda, kami minta cintailah budaya kita sendiri, terutama ludruk. Sebetulnya ludruk itu adalah sebagai wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan budaya, ekspresikan kreativitas anak-anak muda. Karena dalam ludruk itu banyak sekali filsafat-filsafat yang perlu kita pelajari, perlu kita contoh sebagai anak-anak muda Jawa Timur, khususnya umumnya Indonesia. Sangat kental sekali semangat-semangat dari sebuah ludruk. Terus kembangkan dan budayakan budaya tradisi Indonesia meliputi tari atau apapun yang generasi muda sukai. Ikut berpartisipasi di teater sana, jangan kita mikir upah dulu, karena yang kita cari pengalaman, kita belajar, karena selain itu generasi muda merupakan aset yang sangat berharga. Kalau tidak kita yang menjaga budaya, siapa lagi yang akan meneruskan? Jangan malu lah untuk memulai berkarya, kayak menekuni dunia seni ludruk, dan nggak cuma ludruk sih, apapun, campur sari. Ya buktinya kan bisa dilihat sekarang banyak sekali pemuda yang mulai nggak malu menikmati karya seni Jawa ya. Khususnya ada campur sari, ada ludruk, ada ketoprak. Pokoknya harus melestarikan bersama lah Mas. Bahasa ludruk ini aja sudah jadi ikon, sudah jadi jargon. Misalnya ada orang serius kayak ludruk kayak serius. Ada orang cengengesan, humor, wah kayak ludruk kayak seneng guyon. Ada orang yang istilahnya cara saiki bully, kayak arek ludrukan. Jadi ludruk ini sudah jadi bahasa harian oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya umumnya nasional.